Halo, selamat datang dalam video edukasi kami mengenai migrasi senyawa berbahaya ke dalam makanan melalui bahan kemasan. Mari kita jelajahi dunia kemasan serta dampaknya pada risiko kesehatan yang mungkin timbul. Migrasi bahan kemasan adalah proses di mana senyawa dari kemasan berpindah ke makanan. Suhu tinggi dan lamanya kontak dapat meningkatkan resiko ini. Mari kita bahas bahaya migrasi. Senyawa seperti nitrosamin, polychlorinated diphenyls, ether, dan metilen. Kan nggak boleh tahu dipakai buat makanan panas-panas. Ini kenapa? Tuh lihat tuh meleot-meleot yang nyebabin migrasi. Pada kemasan ini, migrasi nitrosamin dapat terjadi karena senyawa dapat berpindah ke dalam makanan. Karena kontak makanan panas pada polivinil klorida seperti pada kemasan Mika dapat menimbulkan migrasi nitrosamin ke dalam makanan. Dengan dipengaruhi faktor suhu, waktu kontak, Lain dan jenis kali bahan lebih baik kemasan. kalau mau beli makanan panas tuh bawa tempat sendiri dari rumah. Oh gitu ya. Iya. Bahan kemasan yang rentan terhadap migrasi nitrosamin seperti polivinil klorida, poliuretan, poliamida, kertas maupun karton. Migrasi dari senyawa nitrosamin dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan risiko kanker, menyebabkan gangguan pencernaan, dan meningkatkan risiko kelainan pada janin. Bagaimana solusinya? Yang pertama, pilih bahan kemasan yang aman dan tidak cenderung memiliki resiko migrasi nitrosamin. Yang kedua, penggunaan zat penghambat nitrosamin untuk menghambat pembentukan nitrosamin, misalnya vitamin C. Yang ketiga, kontrol yang ketat terhadap kadar nitrit dalam bahan tambahan makanan dapat membantu mengurangi risiko pembentukan nitrosamin. Ih kamu, coba lihat deh, kemasannya penyok. Iya, emang kenapa? Jadi, Polychlorinated diphenyls biasanya terdapat pada kemasan plastik PET dan kemasan kaleng. Migran ini dapat menempel pada permukaan bahan kemasan atau berpindah dari bahan kemasan ke dalam makanan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, waktu kontak, dan sifat-sifat fisik maupun kimia bahan kemasan. PCBS cenderung larut dalam lemak dan minyak. Oleh karena itu, jika makanan yang berkontak dengan bahan kemasan mengandung lemak atau minyak, PCBS dapat larut dalam makanan tersebut. Produk makanan yang kaya lemak seperti minyak, susu, dan daging cenderung lebih rentan terhadap migrasi PCBS. Faktor lingkungan seperti suhu penyimpanan, suhu pengolahan makanan, dan kelembaban juga dapat mempengaruhi sejauh mana migrasi PCBS terjadi. Lingkungan asam atau basa juga dapat mempengaruhi migrasi PCBS, terutama jika bahan kemasan atau makanan bersifat asam atau basa. Bahaya migran polychlorinated diphenyls pada tubuh manusia yang pertama, karsinogenik, penyebab kanker, kedua, gangguan hormonal, ketiga, kerusakan pada saraf pusat, keempat, gangguan kognitif dan perilaku, kelima, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan terakhir, kerusakan pada perkembangan janin yang mengakibatkan kelainan bawaan. Solusi untuk menghindari resiko migrasi berbahaya PCB ini diantaranya: 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah migrasi PCB. Kedua, memilih bahan kemasan yang tidak rentan terhadap migrasi PCB. 3. Pastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan kemasan pangan yang berlaku. banget. Makan dulu ah. Kenapa? Makan ini. Tahu. Tunggu deh, itu sendoknya ada item-itemnya. Oh iya, ada migrasi itu. Migrasi apa? Ada etan sama metilennya. Material melamin digunakan dalam proses pembuatan berbagai wadah plastik atau Tupperware. Pada material ini terkandung senyawa etal dan metilen yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan migrasi terhadap makanan yang kita konsumsi. Bagaimana sih migrasi terjadi? Migrasi pada melamin terjadi disebabkan suhu temperatur yang tinggi dan lamanya waktu kontak. Bahaya migrasi melamin meliputi potensi paparan terhadap senyawa kimia, eter, dan metilen yang dapat merugikan kesehatan, terutama jika terjadi dalam jumlah yang signifikan. Melamin dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti gangguan ginjal pada manusia. Solusi dari kami untuk menghindari resiko migrasi zat berbahaya dari melamin ini diantaranya dengan menghindari pemanasan makanan dalam wadah plastik, di mana kondisi panas merupakan kondisi yang dapat meningkatkan resiko migrasi zat kimia. Kemudian, pastikan penggunaan plastik sesuai dengan petunjuk yang diberikan produsen untuk mencegah paparan migrasi berbahaya yang tidak diinginkan, yaitu dengan selalu periksa label yang ada pada produk. Pastikan bahan plastik yang digunakan sudah aman untuk makanan, dan pastikan penggunaan bahan plastik sudah sesuai dengan aturan. Pastikan kondisi penyimpanan bahan plastik agar mengurangi resiko migrasi berbahaya. Terakhir, pastikan kondisi penyimpanan agar mengurangi resiko migrasi berbahaya. aman, kesehatan terjamin.